Bebas dari hutang pinjol tanpa bayar. Kok bisa sih? Yuk kita akan bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan bahas terkait masalah gagal bayar dan juga telat bayar di aplikasi pinjaman online. Nah, teman-teman, mungkin kalian harus terus semangat. Jangan sampai terpuruk, jangan sampai memikirkan harus gimana bayarnya gimana dan seterusnya. Karena jujur aja itu akan membuat kalian malah tidak produktif, membuat kalian hidupnya malah stuck di situ-situ aja. Bukan berarti kita lepas tanggung jawab ya. Bukan berarti kita nggak mau bertanggung jawab untuk menyelesaikan utang-utang kita, enggak. Tapi kita harus tahu bahwa ya masalah galbay pinjol itu nggak harus diselesaikan secepatnya kok. Baik memang diselesaikan secepatnya, tapi selama kalian punya ya memang masih belum mampu buat membayar, jadi nggak usah terlalu dibikin stres ya. Karena kan kita bukan bayar ke orang. Kita bukan utang ke orang yang memang kesepakatannya dan memang orang itu butuh gitu ya misal ya dan mungkin pengen niat bantu kalian. Kita kan transaksional sistemnya ini. Pinjol itu minjemin ke kita bukan karena niat mau bantu, tapi mereka juga mau mencari untung dengan bunga yang dikenakan ya. Jadi ini adalah sistem transaksional kalau saya menganggapnya seperti itu. Dan secara aturan negara, aturan OJK, pemerintahan itu sudah ada aturan-aturannya teman-teman. Nah, aturan-aturan inilah yang membuat teman-teman mungkin membuat teman-teman itu merasa kayak wah, ini jadinya harus gimana, harus gimana. Justru karena aturan ini, teman-teman banyak di luar sana yang berpikir, wah saya bisa masuk penjara nih kalau saya nggak bayar. Jawabannya enggak. Ya, karena ini adalah masalah perdata dan memang sudah ada dari dulu aturan perdata hutang piutang itu. Kalian juga minjam itu bukan melakukan penipuan, tapi teman-teman melakukan pinjaman-pinjaman itu, teman-teman harus tahu juga yang kalian lakukan, yang kalian bilang gitu ya untuk masalah pinjaman-pinjaman seperti ini itu, ya itu adalah sesuatu yang bisa dibilang sesuai dengan SOP dan prosedur, bukan menyalahi aturan-aturan. Nah ya, jadi ya nggak usah takut. Kalau kita sudah ngikutin SOP sesuai aturan, ya udah clear di situ. Ya, kenapa saya bisa bilang clear? Karena ya memang secara undang-undang resikonya sudah ada. Teman-teman tidak bisa bayar, teman-teman akan kena denda, teman-teman akan masuk ke slik OJK. Udah sebatas itu aja, nggak akan ada sampai yang teman-teman masuk penjara, terus teman-teman aset-asetnya akan disita, nggak akan sampai sejauh itu. Ya, tetap tenang, tetap semangat. Dan kenapa kok utang bisa lunas dengan otomatis? Jawabannya adalah ya tinggal waktu yang menjawab. Artinya teman-teman mungkin bisa mempunyai peluang untuk dapat fasilitas gratis ya untuk pemutihan hutang-hutangnya. Tapi itu kemungkinan nggak akan bisa 100% terjadi ke kalian. Karena pinjol pun juga selalu memberikan apa ya istilahnya? Ya mereka nggak niat memberikan sih. Sebenarnya untuk penghapusan hutang, nasabah-nasabah yang galbay terus otomatis lunas, itu bukan karena itu mereka pengen ngasih hadiah kepada nasabahnya, enggak. Tapi karena memang mereka pengen dalam tanda kutip menyelamatkan diri mereka sendiri dari data-data yang buruk. Artinya, semakin banyak orang yang gagal bayar, semakin buruk kinerja pinjol tersebut. Ya, mungkin tim analisisnya gimana sih kok bisa mencairkan, kok rata-rata orang-orang yang kalian cairkan itu pada nggak bisa bayar, ini kerjanya bener nggak, dan lain sebagainya. OJK pasti akan ke-trigger untuk mengawasi hal tersebut. Jadi biasanya kalau udah menumpuk bertahun-tahun, nggak ada jalan keluar juga, ditagih-tagih juga nggak bisa, dan mereka prioritasnya udah ke yang baru, biasanya hal seperti ini teman-teman, itu nggak diinin lagi. Nggak akan ditagih-tagih lagi dan tiba-tiba lunas aja, slik OJK tiba-tiba bersih. Tanpa konfirmasi juga kepada kalian, ya. Jadi mungkin segitu dulu apa yang bisa saya sampaikan. Tapi ingat, kalaupun kalian nggak bisa mendapatkan penggratisan tadi, tetap tenang, nggak usah takut ya teman-teman. Insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Insya Allah yakinlah bahwa Allah akan menolong kalian. Teruslah berdoa, teruslah beribadah, tingkatkan ibadah, tingkatkan doanya. Pasahkan, ikhlaskan semuanya sama Allah SWT. Insya Allah kedepannya hidup kalian akan jadi lebih enak ya. Cobain dulu. Ya, mau kalian percaya apa enggak, buktikan sendiri. Teruslah berdoa, yakinlah bahwa suatu saat pasti akan lunas, akan terbayar, ya pasti akan kejadian hal tersebut. Ya, semangat ya teman-teman ya. Insya Allah semuanya usaha-usaha kalian akan segera dilancarkan. Amin amin ya robbal alamin. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.